Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Imam Bilal, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di tengah hari yang mau hujan ini. Alhamdulillah itu tidak menghambat niat kita untuk tetap mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Lalu kemudian sambil menunggu datangnya waktu isya, duduk kita dalam majlis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami yang kami muliakan, kalau bulan yang lampau, kalau tak salah kita sampai di hadis yang ke-15 tentang berkata baik atau diam. Hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, kepada hari akhir, hendaklah diam atau hendaklah dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jarahu dulu, kepada tetangganya, lalu kemudian yang terakhir baru kepada tamunya. Maka hadis yang ke-15 itu setidaknya menjadi tolak ukur bagi kita ini sudah beriman atau belum. Mampu lisan kita ini untuk mengucapkan yang baik-baik, berarti beriman kita. Tapi kalau sekiranya belum mampu kita mengontrol lisan kita, sehingga karena lisan kita masih banyak orang yang tersakiti, maka iman kita masih
dipertanyakan. Mampu kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita berarti beriman kita. Tapi kalau belum juga bisa kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita, tersakiti tetangga kita karena lisan kita, karena perbuatan kita, maka ketika itu iman kita masih dipertanyakan. Dan contohnya kemarin apa kita kasih bunda? Karena ayam, karena kucing, ya kan? Sepertinya sepele, tapi orang biasanya jatuh bukan karena batu yang besar, tapi justru karena kerikil yang kecil. Parkir mobil sembarangan contohnya, itu mengganggu orang. Sampai-sampai parkir 24 jam. Maka bunda ingat, jalan umum jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, terganggu orang lain, zolim itu. Kemudian yang menjadi tolak ukur kita beriman atau tidaknya, sempurna atau tidaknya iman kita, ketika kita mampu memuliakan tamu kita. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Belajar kita di hadis yang ke-16 ayat bunda. Hadisnya pendek sekali, yaitu tentang larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang lelaki yang dia berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Apa katanya? Ausini, tolong beri aku wasiat wahai Nabi. Tolong tunjuki aku, ajarkan aku wahai Rasul. Qala, lalu kemudian Nabi pun memberikan wasiat kepada laki-laki yang menghadap kepada Rasulullah tadi. Apa kata Rasulullah kepada yang minta wasiat? La taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, lalu kemudian orang tadi diulangnya berkali-kali. Maksudnya, beri aku wasiat wahai Rasulullah, kata Nabi, jangan marah. Diulanginya lagi, beri aku wasiat wahai Nabi, lalu Nabi katakan jangan marah. Diulanginya lagi, Nabi katakan jangan marah. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ayat bunda dimuliakan Allah, tentang Abu Hurairah sudah sering kita jelaskan. Siapa Abu Hurairah? Di antaranya beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, lebih dari 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa yang menakjubkan pada diri Abu Hurairah? Banyak. Di antaranya apa? Beliau sahabat yang terlambat masuk ke dalam agama Islam, sehingga kebersamaannya dengan Nabi sebentar saja, hanya 2 atau 3 tahun saja. Tapi sekalipun beliau lambat masuk ke dalam agama Islam, kebersamaannya dengan Nabi, tapi itu tidak menghalangi Abu Hurairah untuk menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin telah kita jelaskan tentang mustahilkah Abu Hurairah kalau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal dia cuma 3 tahun bersama Nabi. Bukan satu hal yang mustahil. Kita mengambil kiasan atau perbandingan kemarin, contohnya ayah bunda, kita usia 50, 60, 70 tahun belum lagi hafal Al-Quran. Sementara anak-anak kita usia 5, 6, 7 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Juz 30 sudah hafal? Udah. Ujung juz 30 sudah hafal? Udah. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat sebelumnya Inna a'tayna ayat yang pertama kan? Kan sebelum inna syani'aka huwal abtar. Ya betul. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Berarti belum hafal kita dengan baik lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat sebelumnya Nabi Muhammad ya
itulah kita. Padahal ini ayat mungkin 17 rakaat yang wajib nih, itu ayat yang kita ulang-ulang terus. Tapi ketika ditanya masih bingung kita. Tapi ketika kita tengok di acara Hafiz Indonesia itu udah, saya tidak ada nengok mendengarkan juri nanya ina atau ina, tidak ada pertanyaan atau ina. Tidak ada pertanyaannya di situ qul huwallahu, tidak ada loh tidak. Yang ditanya mana? Ya pangkal-pangkalnya lah juz-juz sebelumnya. Dan pertanyaan itu luar biasanya, 5 ayat sebelumnya, 5 ayat setelahnya, 2 halaman setelahnya, 2 halaman sebelumnya, baris paling atasnya apa, paling bawahnya apa, mereka di umurnya berapa? 5, 6, 7 tahun. Kita 50, 60, 70 tahun. Jadi ayat setidaknya ini sudah menjadi jawaban bagi kita, bukan satu hal yang mustahil. Kenapa? Di antara alasannya, sahabat-sahabat senior tidak banyak meriwayatkan hadis karena mereka punya kesibukan yang sangat banyak. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani. Sementara Abu Hurairah 3 tahun itu benar-benar bersama Nabi. Kemana Nabi pergi, beliau ada di situ. Sehingga hampir 24 jam gerak-gerik Nabi itu diperhatikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah meminta agar diberikan wasiat. Lalu kemudian Nabi memberikan wasiat kepada yang minta wasiat, memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Jangan engkau marah. Ketika berkali-kali dia minta tambah nasihat, beri aku nasihat, selalu jawaban Rasulullah itu adalah la taghdab, jangan engkau marah. Kenapa tak boleh marah ayah bunda yang dimuliakan Allah? Karena Nabi juga katakan marah itu dari setan. Setan itu dari api. Terus bagaimana cara kita kalau kita sudah marah mencegahnya bagaimana? Karena setan dari api, maka api itu akan padam dengan ketika dia disiram dengan air. Caranya bagaimana? Berwudulah kita. Nabi pun mengajarkan lebih tegas, kalau marah dalam keadaan berdiri, duduklah kita. Ketika duduk tak juga tertahan marah, maka berbaringlah kita, kata Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik, dari berbaring kemudian duduk, kemudian kita tegak, terbalik dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah. Kenapa ayah bunda? Karena orang kalau marah itu kadang-kadang ketika dia tidak pandai mengontrol amarahnya itu, sehingga kadang-kadang ketika hati tak enak kemudian cakap pun tak enak. Kemarin ada yang WA saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya cekcok dengan istri saya, akhirnya saling merasa paling benar, memenangkan ego sendiri-sendiri. Akhirnya saya pun memuncak emosi saya, lalu saya katakan, saya talak engkau, kata dia. Akhirnya setelah dia ucapkan talak, lalu kemudian dia menyesal. Itu apa hukumnya Pak Ustaz? Dia tanya seperti itu kepada saya. Maka setahu saya baca, saya dari buku-buku yang saya baca, dari penjelasan guru-guru yang saya dengarkan, tolak, saya tak berniat untuk mentalak dia Pak Ustaz, tapi sudah saya katakan, talak itu kalau sudah diucapkan sekalipun dia tidak meniatkannya, maka tolak itu jatuh. Makanya talak itu bukan tidak boleh dipermainkan. Tapi saya katakan lagi, itu dari yang saya dapat, saya bilang. Tapi tolonglah abang tanya lagi kepada guru-guru kita yang lebih alim, saya bilang. Itu gara-gara jangan marah. Marah itu setan. Lalu ayah bunda dimuliakan Allah, marah yang tak boleh di sini maksudnya adalah marah yang tidak pada tempatnya. Marah itu kadang-kadang fitrah dan bawaan kita manusia. Selagi bisa ditahan marah, tahan marah. Saya tak mau nanti habis dari pengajian ini yang biasanya marah memang tak ada marahnya sama sekali. Anaknya keluar rumah, anaknya keluar rumah, auratnya terbuka, dia mau marah. Kemudian Anda jadi marah, kenapa?
Kata Ustaz Doni, hadis yang ke-16, ada sahabat yang minta wasiat lalu Nabi beri wasiat jangan marah. Dalam satu hadis Nabi katakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kalau kamu tidak marah kamu dapat. Nah, ini kalau marah awak nanti tak dapat surga, awak nanti katanya. Pergilah kalau kau buka aja baju bagus suka hati kau lah katanya. Anak keluar rumah dengan yang bukan mahramnya, pulang sampai jam 3, jam 2 dini hari. Pas nengok anak mau keluar, pas nengok anak pulang jam 3 dini hari, ini dia mau marah. Dan mau marah dia sama anaknya. Akhirnya, mohon tak boleh marah, kata Ustaz Doni kajian tadi malam, jangan masuklah. Anak laki-laki tak sholat mau marah, tak jadi dia marah. Kenapa? Kata Nabi, jangan engkau marah, kalau kamu tak marah kamu dapat surga. Maksudnya ayah bunda, jangan marah pada hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting kita untuk marah. Ibu masak gulai, lalu kemudian kurang asin, kurang garamnya, atau terlalu keasinan, perlu pula dicampakkan gulai yang sekuali itu. Ibu kan dah capek-capek pergi ke pasar pagi-pagi, pergi ke pasar bau-bau, desak-desakan, beli cabai, bawang, ikan dan seterusnya. Lalu kemudian ketika mendapati masakan ibu terlalu asin, kita buang pak gulai ibu tuh. Tidak perlu kita buang, cukup ditambah airnya, kan selesai. Kalau dia terlalu asin, ditambah airnya. Ibu bikin apa lagi? Ibu bikin kopi, ya kan? Kurang gulanya. Tidak perlu pula nanti dibanting itu gelas, kan mahal beli gelas, mubazir kan? Tinggal ditambah gulanya. Jangan marah pada sesuatu hal yang tidak penting. Hilang sendal kita di masjid, alhamdulillah, hilang sendal kita di masjid, berarti pertanda kita pernah ke masjid. Tidak masalah, mudah-mudahan terpakai bagi dia untuk ke tempat untuk melakukan kebaikan, tidak masalah. Lalu kemudian keluar dari masjid merepet-repet, dia anjing babi segala macamnya. Semua yang ada di kebun binatang dikeluarkannya semuanya. Padahal kita sudah capek-capek untuk mengumpulkan pahala. Diserempet kita di jalan sama orang. Pada hakikatnya ada orang yang mau tabrakan di jalan. Ada orang yang mau bergeser di jalan. Tidak ada orang yang mau kecelakaan di jalan. Tapi ketika itu memang sudah menjadi ketentuan Allah, itu berlaku. Tidak perlu baru tidak mencari uang katanya. Tidak perlu. Sabar aja kita. Sabar aja. Kenapa sekali lagi? Tidak ada orang yang ingin bermasalah di jalan. Tidak ada orang yang ingin tabrakan kecelakaan di jalan. Saling memahami aja. Kita ditabrak orang di belakang contoh. Kalau nggak terlalu, kalau selagi bisa dimaafkan, ya maafkan saja, tanpa perlu diperpanjang, dibawa pula ke pengadilan, dibawa pula macam-macam, sampai ancam mengancam, sampai mau tumbuk menumbuk. Waliyazubillah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, berlapang dada aja. Kadang-kadang saya yang sedih itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada orang yang nampaknya miskin, ya kan, tertabrak mobil orang yang kaya, dipaksanya juga minta duit banyak-banyak. Ini orang tak punya perasaan. Kalau memang kaya, maafkan aja, berarti Anda masih miskin. Maafkan saja. Mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hamba itu mau membantu sesamanya. Jadi kalau ingin ditolong Allah, tolonglah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kalau dibawa ke bengkel kena 300.000, ya maafkan saja. Barangkali kita terlalu pelit karena jarang bersedekah, maka kemudian Allah tegur. Sakit kita contohnya, barangkali sakit itu kan kata Nabi, da'u mardokum bisodaqoh, sembuhkanlah sakitmu itu dengan cara bersedekah. Saya Bapak Ibu, hadis ini menjadi muhasabah bagi diri saya.
Saya kalau sudah sakit-sakit kepala, lalu kemudian asam urat kambuh, contohnya di bahu tak enak, lalu saya konekkan langsung ke hadis ini. Oh, jangan-jangan hari ini, bulan ini saya tak ada bersedekah. Kalau enggak, mustahil Nabi akan mengatakan sembuhkan sakitmu dengan cara bersedekah. Jangan marah, kalau kamu tidak marah kamu dapat surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hadis ini, emangnya Nabi sendiri tidak pernah marah ya bunda? Nah, jadi kalau belajar tentang hadis ini berarti kita tidak boleh marah, Pak Ustaz. Kita tengok dulu. Makanya tadi di awal sudah kita katakan marahlah pada tempatnya. Nabi sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Pernah tak Nabi marah? Pernah. Pernah Nabi tak marah? Ya, pernah juga. Mana contohnya? Kalau menurut kita ini mungkin masalah yang besar, tapi kemudian Nabi pandai menempatkan dirinya. Oh, ini perlu marah nih, ini tak perlu marah. Mana contohnya ayat bunda? Kalau menurut kita ini harusnya marah. Suatu ketika, kalau saya tak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau kedatangan tamu, orang-orang terpandang, pejabat-pejabat mau berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang mau berkunjung ke rumah Nabi, maka Aisyah radhiyallahu anha sibuklah dia untuk mempersiapkan apa yang mau disuguhkan untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kitanya mungkin pagi-pagi sudah pergi ke pasar, cari sayur, cari daging, cari ikan yang mau dimasak disuguhkan untuk para tamu, mau bikin dendeng dan seterusnya. Akhirnya sempat pula Google dulu, tengok di Google nih masa ini bagaimana caranya, di YouTube masa ini gimana caranya. Intinya bagaimana supaya tamunya nanti senang dengan masakan Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah mendengarkan ada seorang ustaz mengatakan Aisyah ini agak kurang pandai masak. Dia pandai masak tapi agak kurang sedikit. Nah, pada akhirnya Aisyah selesai masak, lalu kemudian ketika ini diabadikan di dalam Sahih Bukhari. Ketika Aisyah mau mengantarkan makanan yang telah dimasak capek-capek oleh Aisyah, tiba-tiba Hafsah mengantarkan makanan pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik tensi Aisyah pada akhirnya apa? Yang mulai ditamparnya dan dipukulnya tangannya si Hafsah sehingga piring itu terjatuh, masakan itu berserak, pecah piringnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan Pak, kita nih taruhlah Pak, kita istri Bapak 4, amin kan Pak? Kalau di luar kalau gitu-gitu aja mau saya aminkan Pak. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, nah sekarang di depan orang-orang terpandang, lalu kemudian ditampar, itu kan sekilas terkesan mempermalukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kita ketika itu Pak, dipermalukan di hadapan tamu-tamu kita, kira-kira bagaimana ekspresi kita Pak? Tidak terbayangkan Pak Ustaz katanya, tidak terbayangkan. Maka orang semuanya kan tegang ketika itu melihat kondisi itu. Tapi apa kata Nabi? Kalau bahasa kitanya lebih kurangnya ada bunda, santai aja bro kata Nabi. Santai aja. Kenapa? Ibu kalian sedang cemburu. Karena memang begitulah perempuan kalau sudah cemburu bisa hilang akal sehatnya. Perempuan kalau sudah cemburu bisa hilang akal sehatnya. Kan banyak video-video di YouTube tuh Pak, saya tengok. Ada dicampakkan jatuh topinya itu kan, lalu kemudian dibantu diambil sama suaminya, lalu kemudian diejek-ejeknya suaminya terus sampai dah tua diejek-ejeknya terus. Itu kan contoh sekilas kecemburuan seorang perempuan. Yang namanya juga perempuan, khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa dia untuk lurus maka dia akan patah. Nah ayat pula santai aja kata Nabi. Kenapa? Karena ibu kalian cemburu. Nabi tidak marah.
Tapi Nabi yang tak mengatakan yang mengatakan jangan engkau marah, tak pernah Nabi marah sama sekali. Ayah bunda, kita tengok dulu. Contoh ayah bunda. Dulu di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Boleh nanti ayah bunda baca di dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi suatu ketika ada seorang muslimah yang berbelanja dekat toko Yahudi. Ketika dia belanja di toko Yahudi, akhirnya diganggunya oleh orang Yahudi. Kalau tak salah diikatkan kain-kainnya. Sehingga ketika dia belanja dari toko orang Yahudi itu, terbukalah auratnya. Akhirnya apa? Tentu dia sangat malu sekali. Sementara orang Yahudi itu cekikikan, kenapa? Berhasil apa istilahnya itu? Berhasil membuli seorang wanita muslimah. Lalu kemudian nampaklah oleh seorang sahabat. Maka dia tidak diam ketika melihat muslimah diganggu dan disakiti. Walhasil pada akhirnya ayah bunda bentrok dan sahabat ini dibunuh oleh orang Yahudi, dikeroyok oleh orang Yahudi. Maka kemudian keluarga dari seorang lelaki muslim tadi yang dibunuh oleh orang Yahudi lapor kepada Nabi. Biarin aja lah, itu bukan urusan saya. Itu jawab Nabi. Enggak, Bapak Ibu. Nabi langsung siapkan pasukannya. Kalau saya tak salah entah 15.000 atau 1.500 pasukan. Lalu kemudian Nabi bersiap untuk memerangi suku Yahudi Bani Quraidah. Nabi marah. Contoh Nabi marah yang lain ayat bunda. Ada seorang wanita Bani Makhzum, dia mencuri. Lalu perbuatannya itu tercium dan sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Hukum tentang potong tangan sudah turun ketika itu. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, potong kedua tangannya. Pada akhirnya ayah bunda dimuliakan Allah, wanita Bani Makhzum ini ketakutan kalau nanti tangannya dipotong oleh Nabi. Walhasil dia mendatangi salah seorang sahabat Nabi yang tujuannya adalah sederhananya, tolong sampaikan kepada Nabi jangan sampai tangan aku dipotong. Sebenarnya aku tak berniat untuk mencuri, cuman kesempatan aja yang ada. Aku tak nak mencuri. Lalu ayah bunda, datanglah sahabat untuk menghadap kepada Rasulullah SAW yang intinya menyampaikan keinginan dari wanita tadi, jangan tangan dia dipotong. Nabi kalau jumpa sahabat senang sekali, tersenyum, dipeluk sahabat. Setelah sahabat bercerita kepada Nabi, jangan potong tangan orang yang padahal dia ini orang kaya tapi masih maling. Ayah bunda, zaman berubah, musim berganti, tapi perangai manusia akan itu saja. Zaman berubah, musim berganti, tapi perangai manusia akan itu saja. Orangnya bertukar, tapi perangainya akan itu aja. Di zaman Nabi Lut ada orang yang mendatangi sesama jenisnya. Hari ini ada tak orang yang mendatangi sesama jenis? Ada. Sedikit banyak. Bahkan di tempat kita beredar kemarin itu grup LGBT sudah sampai merambah ke ranah anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Umat Nabi Syuaib di antara dosanya yang menonjol ayat bunda, suka mengurangi takaran dan timbangan, curang. Hari ini ada tak orang berbuat curang? Ada? Di sekolah orang bisa curang? Di kantor orang bisa curang? Pilgub, pilkada, pilpres orang bisa curang? Saya cuma nanya aja. Di masjid orang bisa curang? Amplop ustaz pun disunat sama kawan. Tapi tak di sini ya. Terjadi curang. Dulu di zaman Nabi ada orang kaya tapi masih maling. Hari ini ada tak orang kaya masih maling? 2
duit banyak, jabatan tinggi, kebun luas, tapi masih maling. Zaman berubah, musim berganti, tapi perangai umat manusia kan itu saja. Setelah disampaikan pembelaan terhadap wanita Bani Makhzum yang tadinya Nabi di waktu berjumpa dengan sahabat tersenyum tertawa senang, maka kemudian langsung memerah wajah Nabi. Lalu kemudian Nabi katakan, sesungguhnya dibinasakan orang-orang sebelum kamu, kata Nabi, kalau mereka mendapati orang-orang terpandang, orang-orang berkedudukan melakukan kesalahan, maka kalaupun dihukum akan dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya. Tapi kalau mereka mendapati ada orang lemah, ada orang yang tak terpandang melakukan kesalahan, maka akan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Nabi marah. Akhirnya apa? Dijatuhkan hukuman potong tangan. Maka sependek yang saya tahu dulu di Mekah itu ayah bunda, pas ayah bunda pulang umroh nanti naik di Jeddah, itu biasanya kan dibawa ke Masjid Qisas warnanya putih. Itu memang dulu di situ di Qisas, kalau ada orang yang mencuri itu akan dipotong tangannya. Kalau ada orang yang berzina padahal menikah, maka mereka akan dirajam di situ sampai mati. Nah, ayah bunda, sehingga sependek yang saya tahu orang takut untuk mencuri di Mekah dulu. Tapi kalau di tempat kita, takut orang mencuri, takut orang korupsi, nampaknya tak takut. Kenapa? Kalau di Mekah ada orang mencuri, potong tangannya. Kalau di tempat kita ada orang mencuri, apanya dipotong? Tak, saya jawabnya Pak Ibu yang jawab. Makanya kemudian maling-maling itu bukan semakin berkurang, tapi semakin berhampuran bersera. Tak takut orang untuk mencuri. Nabi marah. Kalau kita tengok lebih jauh, ini contohnya Nabi marah. Umar bin Khattab pernah marah tak ayah bunda? Umar bin Khattab, jangan tanya lagi Umar bin Khattab. Dulu ayah bunda, tahun 20 Hijriah, tahun berapa? 20 Hijriah, lebih kurang 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Khalifah pengganti Rasulullah kan Abu Bakar. Wafat Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, maka kemudian dia menugaskan Amr bin As untuk membebaskan Mesir. Kenapa? Karena rakyat Mesir itu hidup dalam keadaan terjajah, mereka tertindas. Kalau saya tak salah di dalam sejarah saya baca oleh Romawi Timur, tertindas. Akhirnya Mesir dibebaskan oleh Umar bin Khattab di bawah panglima perangnya yang bernama siapa tadi? Amr bin As. Tahun keberapa ya bunda? 20 Hijriah. Setelah Mesir dibebaskan di bawah panglima perangnya Amr bin As, maka kemudian perlahan demi perlahan dibangunlah Mesir. Kalau kita mungkin infrastrukturnya lah lebih kurang gedung ini, gedung itu dibangun oleh Amr bin As. Pada akhirnya Amr bin As ingin bangun masjid untuk syiar agama. Apa yang dibangun ayah bunda? Masjid, bukan pabrik. Apa? Masjid, bukan pabrik. Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan lambungnya, bukan untuk kepentingan keluarga, anak cucunya, untuk kepentingan perutnya, bukan. Untuk kepentingan agama. Dibangunlah masjid. Lalu kemudian untuk membangun masjid itu membutuhkan tanah yang lumayan cukup luas. Sementara di tanah itu, di tanah yang mau dibangun masjid, ada tanahnya orang Yahudi. Tanah siapa ya bunda? Orang Yahudi. Tanah itu tidak luas juga ya bunda. Dan rumah orang Yahudi itu dalam sirah pun dikatakan tidak terlalu bagus juga, bahkan jauh dari kata-kata layak. Maka supaya masjid bisa luas, pemandangan tidak terganggu, maka kemudian
Amr bin As ingin membeli rumahnya orang Yahudi. Orang Yahudi tak mau dibeli dengan harga yang biasa di masa itu. Dia tak mau. Akhirnya ditawar sampai 10 kali lipat. Ini bukan ganti rugi ayah bunda, ganti untung. Saya serius nih, ayah bunda kok senyum-senyum aja nih. Ganti untung. Dia tetap tidak mau orang Yahudi. Pada akhirnya negosiasinya berapapun bapak mau jual akan dibalik. Tapi orang Yahudi tetap bersikukuh. Ini tanah tak akan saya. Orang sudah azan. Demikian dapat saya jelaskan. Ya. Sudah azan Pak ya? Belum ya. Bisa saya lanjutkan sedikit Pak ya. Berapa menit lagi Pak? 2 menit lagi. Sampai di mana tadi Pak? Tidak mau diganti untung. Ganti untung. Maka kemudian karena Amr bin As ini kan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Walhasil dimanfaatkannya lah kekuasaannya sebagai, cepat betul lah jam di sini nih. Saya tambahkan 2 menit di sini ayah bunda ya. Akhirnya ayah bunda, tanah itu pun rumahnya itu mulai dirobohkan. Orang Yahudi ini tetap dia tak terima karena dia kan tak rego. Tapi dia tahu ada di Madinah pemimpin Amirul Mukminin yang adil dan bijaksana. Berangkatlah orang Yahudi dari Mesir ke Madinah naik pesawat. Saya Mesir ke Mekah 2010 kalau tak salah lebih kurang 2,5 jam. 2,5 jam naik pesawat ayah bunda. Kita ke Jakarta hari ini lebih kurang 1,5 jam kalau saya tak salah dari sini. Dekat jauh tuh ayah bunda. Jauh. Menempuh perjalanan yang jauh tengah terik matahari lebih dari sebulan sampailah orang Yahudi di Madinah. Disampaikanlah segala keluhannya, dibuka pintu lebar-lebar. Umar ketika itu tidak kabur dia ketika ada yang berkunjung kepada dia. Bukan ditutupnya pintu istana, tapi disambutnya. Lalu ditanya apa hajatnya. Intinya dia mengadukan dia merasa dizalimi oleh Amr bin As. Pada akhirnya singkat cerita diambil oleh Umar bin Khattab tulang. Lalu kemudian digaris lurus oleh Umar bin Khattab. Pak, bawalah tulang ini pulang. Kasihkan nanti ke Amr bin As. Jauh-jauh dari Mesir ke Madinah cuma dapat tulang Pak. Umar marah. Lalu kemudian sampai di Madinah dikasihkan, wahai Amr bin As, ini ada titipan untukmu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab tuh. Dibuka oleh Amr bin As, ternyata isinya tulang, nampak pula ada goresan putih di situ karena dengan pisaunya Umar bin Khattab menggigil Amr bin As langsung. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mau pingsan Amr bin As. Semakin heranlah bapak Yahudi tadi. Tadi ke Madinah dapat tulang, sekarang ini orang panglima perang dapat tulang, pingsan dia. Heran orang Yahudi ini, jangan-jangan banyak jinnya di sini nih katanya. Lalu pada akhirnya ketika Amr bin As siuman dari pingsannya, bertanyalah dia, Pak, apa makna ini nih? Kok sampai aku udah jauh-jauh dikasih tulang, sekarang aku dikasih tulang santai-santai aja, sementara engkau melihat tulang sampai pingsan. Lalu apa kata Amr bin As? Wahai bapak tua Yahudi, Umar marah kepada saya. Maknanya apa? Wahai Amr bin As, engkau datang sebatang kara dan engkau akan kembali sebatang kara, dan pada akhirnya engkau akan menjadi tulang belulang. Kalau bukan kematian yang membuatmu menjadi tulang belulang, aku yang akan membuatmu jadi tulang, kata Umar bin Khattab. Itu maknanya. Sama-sama dua orang beriman. Umar bin Khattab beriman kepada Allah, Amr bin As takut kepada Allah. Orang beriman kalau dapat nasihat, diberikan nasihat, dia akan sadar atas nasihat itu. Oh, ternyata ini nasihat. Dia tidak cari-cari alasan, bukan cari pembenaran. Bukan masalah kepiting, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini bukan masalah kepiting. Orang beriman kalau dapat nasihat ayah bunda, dia akan memperbaiki
memperbaiki dirinya, bukan mencari kambing hitam. Walhasil ayat bunda, maka kemudian tanah orang Yahudi dibalikkan lagi. Pak, aku tak jadi ngambil tanah kau. Lalu kemudian duit terserahlah, kau balikkan, alhamdulillah, tak pun tak masalah. Ini maknanya, iya, dia mendapatkan keadilan di bawah Umar bin Khattab. Maka orang Yahudi ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Kalau gitu Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak usah kita perpanjang waktu sudah masuk. Ayat bunda demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terlebih ayat bunda tolong di setiap baik doa demi doa kita, tolong selipkan doa untuk saudara kita yang ada di Rempang sana. Semoga tetap Allah jadikan semua negeri kita, termasuk negeri Rempang, warga-warga kita, saudara-saudara kita di sana, siapapun lah dia, mau rakyatnya, mau aparatnya, mau pemimpinnya. Semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Allah berikan hidayah kepada saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.